Gue baru aja pulang ya dari acara gala premier film terbaru Malaysia. Judulnya Blood Brothers Baranaga. Assalamualaikum. Dan sesuai dengan kode etik yang tertera di Undang-Undang Ngelantur tahun 2011, bab 11, pasal 11, ayat 11, dan nomor 11. Setiap ulasan film berbayar wajib menyampaikan informasi bahwa konten tersebut bersifat berbayar secara jelas, jujur, terbuka, dan transparan. Ya, udah jelas ya. Jadi kalau misalnya saya terbukti melanggar undang-undang tersebut, para ngelantur korps berhak memenggal kepala saya layaknya Raja Louis XVI semasa Revolusi Perancis. Dan tepat seperti dugaan kalian, review kali ini kembali dibayar lagi oleh pihak Malaysia. Dan lagi-lagi gue dikontak langsung sama sutradaranya sendiri, Mas Syafiq Yusof. Yang sejujurnya harus saya akui ya, Mas Syafiq Yusof ini agak gila ya. Jadi gue kan tadi abis ikut gala premier ya, dan setelah gue selesai nonton, Mas Syafiq itu minta ketemu sama gue, dan di situ tuh sebenarnya saya ingin memperingatkan di situ ya mengenai pendapat saya mengenai filmnya gitu. Siapa tahu ketika gue sampaikan duluan, gue nggak jadi dibayar gitu kan. Tapi Anda tahu apa yang dikatakan oleh Mas Syafiq Yusof? Saya tidak mau mendengarkan review Anda sekarang. Saya tunggu nanti di video YouTube Anda. Oke. Ya ini yang saya suka. Ini baru greget nih, Bos. Ini baru asik. Dan Mas Syafiq cuma punya satu pesan ke gua. Dia nggak mau masyarakat Malaysia dan masyarakat Indonesia terpecah belah ya, berantem, karena dia cuma pengen kalau Malaysia dan Indonesia ini layaknya Blood Brothers. Siap. Laksanakan, respect Mas Syafiq. Dan sampai di situ saja ya puji-pujiannya ya. Dan sekarang kita masuk ke masakan menu utamanya. Oke, kita mulai dari ekspektasi. Ya, gue pengen keluarin unek-unek gue sedikit mengenai poster. Karena entah kenapa ya, lu boleh setuju sama gue atau enggak, tapi ya menurut gue poster-poster film Malaysia itu entah kenapa jelek-jelek semua gitu. Nggak menjual sama sekali. Terutama film-filmnya Mas Syafiq Yusof yang kebanyakan gue lihat tuh ya udah posternya kayak karakter-karakter utamanya dibikin berderet gitu, berjejer gitu, kayak template dan gak estetik sama sekali, gak menjual sama sekali. Kayak misalnya kemarin Sheriff ya kan, menurut gue posternya jelek. Terus sekarang nih Blood Brothers kayak Lo bayangin men, oke lah kalau misalnya ini di Malaysia, mungkin memang aktor-aktornya terkenal dan orang-orang Malaysia oke, gue udah tahu nih aktor ini pasti gue pengen nonton, nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita ngomongin skala internasional, sekarang lagi tayang di Indonesia nih misalnya sekarang nih film Blood Brothers. Ya, anggap gue orang awam gitu, gue cuman lagi lewat di depan bioskop, terus gue ngeliat posternya Blood Brothers itu ngelirik aja kagak gitu. Ngapain nih, sokap ini siapa nih? I don't give a shit, gue kagak peduli gitu loh. Apalagi kalau misalnya di sebelahnya ada mukanya ada Armas. Oke, saya pilih ada Armas dong. Apalagi di sebelahnya ada orang gelantungan di pesawat gitu. Ya saya mending nonton film yang seperti itu. Ngapain gue nonton film yang ini? Ini cuma sedikit kritikan dari gue. Gue nggak tahu kenapa poster-poster film Malaysia kebanyakan kurang estetik kalau dilihat gitu. Jujur kalau dalam hal poster ya, Indonesia unggul jauh sih. Kita ngomongin poster film ya. Tapi selain dari posternya, ekspektasi gue terhadap film ini tuh sebenarnya cukup tinggi. Pertama, ini film buatan Mas Syafiq Yusof yang sebelumnya udah bikin Sheriff, dan gue puji-puji setinggi langit film Sheriff, menurut gue bagus banget. Terus kedua, film ini udah jadi film terlaris sepanjang masa nomor 2 di Malaysia ya. Dan di tahun ini ya udah pasti jadi nomor 1 nih film terlaris di Malaysia. Ketiga, udah banyak sekali masyarakat Malaysia yang DM bombardir gue di Instagram, TikTok, YouTube, semuanya dibombardir sosmed gue. Dan yang terakhir, Mas Syafiq sendiri yang ngomong ke gue pas lagi telepon kalau misalnya dia berusaha untuk menyamai The Raid. Meskipun dia akuin ya belum bisa selevel sama The Raid ya. Gue respect lah sama Mas Syafiq gitu ya. Dia bilang belum selevel sama The Raid ya karena memang The Raid itu udah levelnya skala internasional, udah banyak menginfluence film-film kayak John Wick lah, Monkey Man lah ya. Jadi memang udah standar itu udah tinggi banget. Nah, ini mencoba untuk menyamai The Raid. Jadi kayak oke, ini bakal mantap sekali nih sepertinya film yang satu ini. Ekspektasi gue tuh auto meroket, apalagi di awal filmnya gue langsung kayak Godfather nih anjing, Godfather bangsat gitu. Pas gue nonton di awal ekspektasi anjing Godfather banget ya. Tema kriminal gitu kan, kekeluargaan, tema pengkhianatan. Ini nih gitu kan.
Dan jujur, kita ngomongin dari segi teknis ya, ini meningkat jauh dibandingkan Sheriff. Ya, kelihatan color gradingnya lebih mature, productionnya jauh lebih mewah, lebih mahal. Gue yakin lebih menghabiskan budget dari segi production. Ledakan-ledakannya juga jauh lebih melimpah gitu, dan kerasa real banget ya, karena juga menggunakan practical effect gue lihat. Dan dari segi action sequence sudah pasti ini jauh lebih banyak, karena memang ini pengen mencoba seperti The Raid gitu. Jadi action sequence nanti gue pengen bahas belakangan masalah positif-positifnya. Tapi nah, ini yang jadi masalah ya. Kau tuh polis. Kalau kau tak percaya undang-undang, negara kita nak jadi apa? Satu hal yang justru menjadi poin yang paling gue agung-agungkan dari film Sheriff, yaitu plot cerita. Gue akuin kalau ngomongin teknis mungkin Indonesia masih jauh lebih bagus dari Malaysia, tapi plot ceritanya bagus banget Sheriff. Tapi hal itu yang justru jadi hal yang paling downgrade di film ini, malah jadi main plot twistan. Dan jangan bayangkan plot twist seperti film Shutter Island, Insandi, The Sixth Sense. Kejauhan bang. Compare sama Asia dong. Oke, Asia oke. Maharaja, Old Boy, lebih parah. Ya pertama, gue yakin banget film ini lebih ditargetkan untuk ke orang awam. Jadi gue yakin banget 100% ini udah pasti nih. Mas Syafiq pasti kayak mungkin ganti ya. Mungkin dia pengen dapetin audiens yang lebih besar lagi daripada Sheriff sebelumnya. Jadi dia bikin plot yang jauh lebih entertainment, yang jauh lebih ringan, lebih popcorn lagi, yang mungkin lebih bisa dinikmati oleh semua kalangan gitu. Ya, gue yakin sih kayak gitu, yang kayak mungkin targetnya orang-orang yang kayak pulang dari kantor, pengen lepas stres gitu ya. Udah, nonton aja film Black Brothers ini gitu. Lagi-lagi itu nggak salah. Lagi-lagi ini ngomongin parameter tontonan. Dan setelah gue coba analisis, gue telaah lebih dalam lagi akar permasalahan dari film ini, sebenarnya lagi-lagi ekspektasi. Karena dari awal film ini itu udah memberikan kita ekspektasi layaknya kita akan menonton film Godfather-nya Asia Tenggara nih anjing. Dengan tema kriminal yang berpusat pada sebuah organisasi 7 naga. Ibaratnya mungkin kalau misal di Indonesia nih ya, kita kan punya 9 naga gitu. Yang dimana 9 naga ini konon katanya, udah bukan konon, ini udah pasti sih, punya power untuk mengendalikan perekonomian negara dari balik layar gitu. Nah ini 7 naganya versi Malaysia nih ibaratnya dah. Dari konsep tersebut aja, kalau misal gue harus pinjam istilah Malaysia, udah kayak gue langsung ngomong kayak damn, gila babi macam betul nih gitu. Kayak serius banget gitu. Bahkan ada satu scene yang menurut gue ini udah fix banget ya, nggak mungkin salah lagi gue. Ini pasti Mas Syafiq Yusof terinspirasi dari film Godfather nih, yaitu ketika seorang bodyguard dari organisasi tersebut bernama Gas dipilih menjadi pimpinan 7 naga, menggantikan Datuk Zul yang merupakan pimpinan sebelumnya. Scene yang sama di ending film Godfather pertama. Frame shot, istrinya si Michael Corleone lihat dari balik pintu. Nah, di sini pacarnya si Gas ya, ngelihat dari balik pintu si Gas lagi dicium tangan gitu. Dan dalam hati gue langsung kayak anjing, ini Gas Michael Corleone KW2 nih bos. Michael Corleone KW2 ini pasti gokil banget nih. Dan konflik utama di film ini bermula ketika ada satu orang yang mati di organisasi tersebut dan kita nggak tahu siapa yang bunuh. Udah sesimpel itu. Dan layaknya film-film kriminal seperti ini, sudah pasti ada yang berkhianat di dalam organisasi 7 naga ini. Dan siapakah itu? Itu yang perlu kita cari. Sebuah subgenre klasik bisa gue bilang, layaknya game Among Us. Dan inti dari film-film tipikal seperti ini adalah revealing momennya, plot twistnya. Sammy didn't have a wife. It was your wife who had diabetes. Pembongkarannya, kita akan bertahan untuk menonton film yang satu ini. Untuk apa? Untuk mencari tahu. Kita pengen tahu. Dari awal dikasih mystery box, kita pengen bongkar mystery box ya. Dan makanya film-film yang bergenre Among Us ini itu selalu kebanyakan ngasih bongkaran itu di bagian akhir, di klimaks filmnya. Karena biasanya kalau misalnya plot twist sudah terbongkar nih, itu biasanya akan menjadi titik paling puncak dia, titik paling pecah dari filmnya, klimaksnya. Tapi film yang satu ini ngebongkar plotnya di bagian tengah filmnya. Apakah itu menjadi sebuah masalah? Enggak juga tuh. Karena kalau kalian pernah nonton film Gone Girl-nya David Fincher, itu juga plot twistnya literally plot twist gila banget juga itu. Ya, dan ditaruh di bagian tengah filmnya. Itu bukan klimaks akhirnya, plot twistnya gitu. Tapi kenapa ketika kita nonton film tersebut, kita tetap pengen nonton sampai habis filmnya meskipun plot twist sudah dibongkar di bagian tengah? Karena genrenya shifting dari yang awalnya misteri
Ayo, siapa nih yang ngebunuh? Tiba-tiba jadi duel psikologis. Kucing tikus yang justru bikin ketegangannya bukan menurun tapi malah meningkat lagi. Dan itu yang membuat film Sheriff jadi bagus. Nggak usah ada plot twistan. Dari awal, dari opening filmnya aja udah dikasih lihat itu Matt Killer si bertopeng gitu kan. Itu kita udah tahu itu siapa. Itu bukan plot twist gitu. Dia anti hero-nya. Hero-nya juga kita udah tahu siapa. Villainnya juga kita udah tahu siapa. Anti-hero, hero, villain, udah jelas tiga-tiganya. Sepanjang film kita cuma ngeliat pergerakan catur dari tiga pihak ini. Kucing tikus dari ketiga pihak ini. Itu yang bikin kita tegang dan dipaksa duduk di kursi di sepanjang kita nonton filmnya sampai habis. Sedangkan film yang satu ini plot twistnya dibongkar di bagian tengah. Dan setelah plot twist dibongkar, gue udah nggak ada tujuan lagi untuk menonton film ini. Gue udah nggak ada purpose gitu loh. Gue kehilangan tujuan. Oke, buat apa lagi gue duduk di bioskop, mending gue keluar aja sekarang gitu. Kenapa? Karena udah kebongkar kok siapa yang jahatnya, siapa yang berkhianat. Udah, gue nggak pengen tahu apa-apa lagi. Ya mending kalau misalnya villainnya dikasih lapisan emosi lagi, dikasih layer lagi plot. Enggak juga gitu. Ini literally plot yang sama persis sama yang gue tulis dulu ketika gue masih SMP ya, dapat tugas pelajaran bahasa Inggris bikin film pendek. SMP tuh ya gue pengen sok keren gitu kan. Oke, kita bikin aja nih plot twist. Oh ternyata penjahatnya ini karena dia tersakiti dan sebagainya. Itu literally plot buatan gue pas masih SMP gitu. Dan karakter villainnya juga komikal banget lagi. Ini literally setiap villain yang ada di komik atau kartun yang pernah kalian tonton sebelumnya, ini villain-villainnya kayak begini. Yang komikal banget. Komikal gak ada masalah, gue gak ada masalah sama komikal. Tapi yang penting positioning filmnya jelas gitu. Contoh nih, misalnya film Big Four. Wah anjing, Big Four kita kan kayak villainnya kurang komikal apa, itu komikal banget. Tapi jelas positioningnya film komedi ya makin lebay, makin lucu gitu, makin asik nontonnya. Sedangkan lagi-lagi set film ini nggak seperti yang gua dapatkan gitu. Lagi-lagi ini ngomongin ekspektasi ya. Dan parahnya lagi adalah kita nggak dapetin pendalaman karakter mengenai karakter ini. Ini kayak karakter ini cuman kita tahu aja nih ada dari awal, tapi kayak ya I don't care gitu loh, gue gak peduli. Tiba-tiba di akhir anjing kok jago banget berantemnya gitu, kayak kok jadi dewa banget ini. Ya udah, ini bener-bener komikal banget. Dan setelah plot twist terjadi, tujuan kita dalam menonton film ini bener-bener jadi cuma menyempit ke satu plot doang. Ya dari yang awalnya gue rasa ini film punya banyak sekali potensi untuk dieksplor dari segi psikologis, dari segi organisasi dan sebagainya, tapi ternyata ya udah cuma nyempet ya ke situ doang. Bahkan judul dari film kan Blood Brothers ya. Ini adalah tema besarnya persaudaraan gitu, mengenai loyalitas, terutama persahabatan antara Gus sama si Arif nih. Yang udah ada pendalaman karakter dari awal. Dan si Arif kebetulan yang dituduh nih dalam membunuh seseorang gitu kan. Dan si Gus jadi ngamuk, jadi berantem. Tali persaudaraan jadi mulai terputus gitu. Dan setelah plot twist terjadi, semua kebongkar, selesai, clear masalahnya gitu. Antara Gus sama Arif baik-baik aja, udah nggak ada yang perlu gua cari tahu lagi gitu kan. Ya udah, udah selesai filmnya gitu. Untungnya ketika kita bahas dari aspek teknis, technicality, gokil ya. Technicality bener-bener menolong. Karena jujur abis plot twist itu gue hambar, gue kayak ngantuk gitu, kayak gue kehilangan tujuan untuk nonton film ini. Tapi actionnya memang sangat-sangat menolong gitu untuk membuat gue tetap terpana menghadap ke layar gitu sampai film ini selesai ya. Sinematografer sama editor menurut gue udah sangat-sangat proper ya. Meskipun lagi-lagi masih ada catatan, kalau misalnya Mas Syafiq bilang pengen mencoba untuk menyamai sama The Raid, menurut gue pribadi ya, masih langit dan bumi sih bedanya sih sama The Raid sih. Kita ngomongin action koreografi ya, kita ngomongin pure koreografinya. Gini, pertama-tama ya yang perlu harus kalian ketahui adalah kalau misalnya film Indonesia kita pakai aktor kebanyakan itu yang benar-benar punya latar belakang martial arts ya kayak Iko Uwais yang udah terkenal, Kang Yayan, Kang Cecep itu kan praktisi silat semua gitu, atlet bela diri semua. Jadi nggak usah heran koreografi kayak bajingan semua gitu, kayak wah anjing ya. Kita ibaratnya nggak perlu trik-trikin kamera, nggak perlu editing cut-to-cut yang cepet gitu ya. Editornya nggak usah rajin-rajin amat lah, lu pakai angle wide begitu ya, sudah suruh mereka berantem udah keren anjing kita ngeliatnya gitu. Itu kalau pakai aktor bela diri, keuntungannya seperti itu. Sedangkan Malaysia ini ketika gue cari tahu jam terbangnya, track record mereka, aktor-aktornya Syafiq Kyle, Shahnaz Ahmad itu nggak pernah punya latar belakang bela diri sebelumnya. Jadi ya
kelihatan udah keren sebenarnya, cuman ya jangan di-compare sama film Indo gitu kalau ngomongin action yang koreograf gitu ya. Jadi kayak jauh banget. Tapi lagi-lagi untungnya menurut gua terselamatkan dengan sinematografernya dan editornya gitu, yang dimana gua berkali-kali ngelihat kamera tuh diputer anjing 360, muter lagi ke sini kan, dimajuin, ditarik mundur, maju, tarik mundur. Dengan kamera pergerakan yang bermacam-macam seperti itu menolong sekali membuat kita jadi terpaku menonton setiap adegan yang mereka lakukan, meskipun secara koreografi sebenarnya biasa aja, nggak sekreatif kita gitu. Cuman lagi-lagi plus minus ya. Ya kelemahan kita di film-film Indonesia adalah ya Iko Uwais actingnya mohon maaf sekali ya. Menurut gua sih kaku banget gitu. Kang Yayan kaku banget gitu. Nggak, dialognya malah jadi terkesan cringe baru gitu. Kita denger nih. Sedangkan aktor-aktor Malaysia, wow, ketika dialognya berbobot semua gitu. Penulisannya juga memang lebih bagus, gue akuin secara penulisan dialog. Dan ketika mereka aura farming ya, ini tipikal gue ngerasa ya film Malaysia kayak sering banget aura farming ya, terutama Mas Syafiq sih slow mo jalan gitu kan, ala-ala Clockwork Orange gitu kan, jalan berbaris ya, dengan musiknya rokok gitu, kacamata hitam, jas hitam, keren, cool gitu. Tapi satu Mas ya, Mas Syafiq kalau lagi nonton film ini udah pasti nonton sih. Fontnya sih. Entah kenapa Mas, sorry banget ya, saya sebagai seorang desainer agak mata saya agak gatel ya, atau bisa keluar sharingan gitu ketika nonton film. Ketika title sequence muncul, oke udah aura farming udah keren nih, ya kan? Slow motion musik keren gitu. Fontnya. What the hell is even that? Dan terakhir, scoring musiknya ini yang menarik karena komposernya kolaborasi dengan komposer musik asal Indonesia, Mas Ricky Leonardi, yang kalau kalian tahu dia udah ngaransemen musik-musik Gadis Kretek, Pabrik Gula, Kuasa Gelap, itu buatannya Mas Ricky Leonardi semua tuh. Ya udah kerasa keren, memang dari awal gue juga suka banget musik-musiknya Mas Ricky Leonardi ketika dalam sebuah film. Tapi di film ini untuk adegan action, tense-nya dapat modern banget. Kalau kita compare sama kayak misal The Raid ya, itu lebih old school banget ya, yang cuman atmospherical lah scoring musik ya, belum semodern sekarang. Kalau Mas Ricky kan modern banget musiknya, kerasa lagi-lagi ke elevate, kebantu gitu, meskipun koreonya nggak sebagus itu, tapi jadi kebantu, jadi kita juga tegang nontonnya karena musiknya, editingnya, sinematografi dan sebagainya. Tapi ketika bagian emosional, ketika musik lagi melandai, lagi tenang, gua nggak ada yang ikonik, nggak ada yang masuk sama sekali. Jadi tali persaudaraan terutama untuk Gas sama Arif jadi kurang rapet. Apakah karena fase? Menurut gua fase sih, karena fasenya cepet banget ya. Ini terlalu cepet, gua nggak tahu, mungkin karena ini aja udah lebih dari 2. Gue lupa ya, 2 jam atau kalau nggak salah lebih dari 2 jam deh filmnya. Tapi itu aja tuh udah cepet banget, kayak baik banget yang dipotong di bagian akhir. Kayak banyak yang diringkas, bagian awal pendalaman karakter Gas sama si Arif juga banyak yang dipotong gitu. Terutama momen-momen yang menurut gue, build up-nya tuh udah serasa kayak nonton Game of Thrones, misalnya Red Marriage, wah anjing kan, Purple Wedding, wah anjing, udah kayak begitu tuh, wah suspense udah gitu, wah anjing ini ada apa nih, ada apa nih. Tapi pas lagi gongnya gitu, kayak pas lagi momen duarnya gitu ya, jadi gitu doang gitu. Kenapa? Nggak tahu kenapa fasenya dicepetin gitu, baik yang dipotong, momen emosional yang harus bisa satu shot dibikin lama dulu, tapi udah dipotong gitu, potong ke scene berikutnya, potong ke scene berikutnya, potong, dan musiknya udah mengikuti begitu juga. Jadi kerasa nggak berhasil masuk lagi-lagi karena ini mungkin filmnya terlalu popcorn banget ya. Harusnya bisa banget kalau mau dibikin lebih serius, tapi ya mungkin gua tahu sih resikonya apa. Ya pasti pendapatannya nggak bakal sebanyak bikin film yang lebih popcorn kayak begini. Oke, akhir kata gue akan kasih file score 6,5/10 alias kurang ya. Nggak di kategori sampah, gue masih sangat terhibur, actionnya luar biasa, komedi juga masih baik yang bikin gue ngakak. Assalamualaikum ya kan, mantap. Itu gue ngakak sih, cuman mungkin karena ekspektasi ya, gue kecewa sih. Sejujurnya gue sangat kecewa sama film ini, tapi ya silahkan kalian buktikan sendiri di bioskop.